Assalamualaikum, selamat siang sahabat Bunda Dut Pradana. Apa kabar? Long time ya kita nggak ketemu. Kali ini Bunda ajakin kalian jalan-jalan ke toko kacamata, namanya Bursa Kacamata. Dan yap, bener banget, toko ini beralamat di Jalan Agus Salim 176B, Nambangan Lor, Manguharjo, Madiun. Nah, tugasnya Bunda kali ini adalah nyariin kacamata untuk Pak Su. Nah, kali ini Bunda tuh sama Pak Su nyari kacamata yang tepat buat saat berkendara. Jadi saat nyetir mobil atau naik motor, mata tetap nyaman dan terlindungi dari sinar matahari. Di sini tuh banyak banget frame-nya, Besti, tapi harganya lumayan miring, sampai bingung milihnya. Banyak model sih. Saran dari Bunda Dut sih, sebelum kalian memutuskan untuk membeli kacamata, kalian harus lebih dulu tahu kebutuhan kacamata kalian. Jangan beli kacamata kalau belum tahu kacamata yang kalian inginkan, dalam artian frame-nya, kemudian jenis lensanya, kemudian minus atau plus atau progresifnya. Jadi saat di gerai kacamata kalian udah nggak bingung lagi. Buat referensi aja ya Besti, beda dari minus, kemudian plus dan progresif adalah kalau minus itu kita tidak bisa melihat dengan jarak jauh. Kalau plus kebalikannya, kita nggak bisa untuk melihat dari jarak dekat. Nah, biasanya ini untuk usia 45-an sampai 50 dan bahkan ke atas. Kemudian untuk progresif itu adalah tidak bisa melihat objek dari jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, sepertinya Pak sudah mulai menemukan nih kacamata yang dia pengen. Coba lihat yang itu bagus. Tapi lah kok ternyata ditaruh lagi toh Besti, kayaknya dia masih galau-galau kelas dewa gitu. Dan Pak Su pun mulai memilih-milih lagi. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya Besti, sebelum kalian memutuskan untuk memilih lensa atau frame. Pertama adalah kondisi mata kalian, apakah itu plus, minus, atau perlu lensa progresif. Kemudian yang kedua adalah bentuk wajah kalian, apakah itu oval, bulat, kemudian persegi panjang, bentuk diamond atau bentuk hati. Yang ketiga adalah ukuran frame dan bentuk frame yang menyesuaikan dengan bentuk wajah, termasuk di dalamnya adalah bahan yang digunakan untuk frame, kemudian bobot framenya dan juga desainnya. Dan jangan lupa jenis lensa kacamatanya, apakah dia fotokronik, Blu-ray, anti radiasi, blue chromic, progresif, ataukah super scene. Yang pertama ada lensa radiasi. Dia terkena sinar biru dari gadget maupun komputer, dia sudah terlindungi 90% kan. Kemudian ada lensa perlindungan fotokromik. Dia kalau terkena sinar matahari dia akan menghitam, tapi belum ada perlindungan sinar anti radiasinya kan. Lalu ada lagi yang ketiga, ini bisa nanti kalau sudah masuk ke ruangan jadi bening lagi kan. Kemudian yang terakhir ada lensa blue chromic. Ini gabungan dari lensa anti radiasi dan fotokromik. Jadi dia terkena sinar matahari dia akan menghitam. Kemudian kalau terkena sinar biru dia akan melindungi 90% kan. Untuk anti radiasi minus dan normal di harga 150, kalau ada silindernya di harga 180 kan.
Kalau untuk fotokromik di harga 180. Lampu mobil nggak silau. Ya, ini sudah ada pelindungan anti silaunya sudah ada, cuma ditambahkan pelindungan anti radiasi, pelindungan ultraviolet sama gabungan dari tiga. Ini yang khusus untuk berkendara ya kak? Iya. Heeh. Ini untuk anti silaunya lebih banyak. Ini juga sudah ada anti radiasinya. Oh tapi kok nggak flag hitam gitu kenapa Iya, ya? karena dia untuk menyetir. Jadi kalau siang hari bisa berubah jadi gelap. Oh gitu. Iya, nah Jadi nggak panas ya di mata ya kak? sebenarnya sama kayak yang ini, yang kromik biasa. Namun khusus untuk menyetir ini anti silaunya lebih banyak. Malam hari bisa untuk melindungi dari sinar biru cahaya lampu, seperti kendaraan kayak gitu. Jadi biar nggak silau. Fungsinya kurang lebih sama-sama glukromik biasa, cuma karena dikhususkan untuk pengendara, jadi ada pelindungan anti silau lebih banyak. Jadi kalau berkendara karena diperlukan memang didesain khusus untuk yang sering bekerja. Ada beberapa jenis frame yang mungkin kalian bisa jadikan referensi ya Besti. Yang pertama adalah jenis frame oversize dan bold. Nah, frame ini adalah frame yang besar dan eksentrik. Ini cocok banget untuk kalian yang punya wajah bentuk hati, kemudian diamond, persegi panjang, segitiga, atau oval. Dan juga bulat sih cocok juga. Kita skip sebentar ya Besti. Setelah Pak Su menemukan frame kacamata dan lensa yang cocok, lanjut ke pemeriksaan auto refraktometer. Ini adalah pemeriksaan menggunakan komputer untuk melihat apakah ada kelainan refleksi mata minus atau plus. Kemudian pemeriksaan akan dilanjutkan dengan trial frame, di mana kita diberikan kacamata yang dipasang lensa dengan berbagai macam ukuran sampai dengan menemukan ukuran yang cocok dan pas di mata kita dan kita merasa nyaman untuk menggunakannya. Lanjut untuk jenis frame yang kedua Besti. Ada yang lebih kita kenal dengan cat eyes dan ini adalah favoritnya Bunda juga. Dia itu klasik tapi populer banget. Dia elegan, feminin, chic, dan menurut Bunda itu dia berkelas. Ada runcing di ujung persis seperti mata kucing. Nah, cat eye ini cocok banget untuk kalian yang punya wajah oval, persegi, hati, atau diamond. Bisa juga untuk wajah bulat. Yang ketiga ada Broline frames. Nah, ini frames yang bagian atasnya kuat, tapi di bagian bawahnya dia tipis. Kesannya lebih vintage, tapi tetap up to date dan juga klasik. Tepatnya klasik modern. Cocok untuk kalian yang punya bentuk wajah oval dan persegi atau hati. Kemudian ada round frames, yaitu kacamata dengan bentuk bulat. Nah, ini dia lebih cenderung kelihatan seperti retro ya. Dia unik, klasik, cocok untuk fitur yang punya wajah tajam. Frame yang kelima adalah frame yang transparan dan bening. Ini adalah favoritnya Bunda juga. Karena dengan frame ini kesannya lebih seger, lebih stylish, lebih modern, dan tentu saja lebih fashionable. Next ada wooden dan bambu frames. Nah, ini biasanya memberikan kesan lebih peduli kepada lingkungan. Dan yang terakhir adalah aviator inspired frame. Frame ini awalnya dirancang hanya untuk pilot, tapi lama-kelamaan menjadi tren buat anak-anak muda karena modelnya yang memang everlasting. Tahu kan, yang lensanya besar kemudian dibingkai dengan bingkai yang tipis.
Jadi kesannya tuh casual dan stylish banget. Nah, biasanya ini jadi favoritnya para cowok-cowok. Nah, ini masih berkutat dengan trial frame ya Besti, karena memang kita harus mencari ukuran yang tepat agar penglihatan paksu benar-benar terang dan nyaman saat digunakan untuk berkendara nanti. 5926 kabur itu Mbak. Mau ganti ya? Kalau saya pakai ukuran yang ini kabur Mas ya? Yang 3 ke bawah. Namanya double atau belum aja? Double ada 2 atau cuma bulan? Kabur Mbak. Jadi maksudnya yang ke bawah double ya. Setelah menemukan ukuran lensa yang tepat, kita lanjut ke kasir untuk melakukan pembayaran. Tapi kacamatanya nggak bisa langsung jadi ya Besti, kita harus nunggu H+1. Biasanya pakai yang begitu drive, ukurannya minus aja. And the next day kita udah nggak sabar untuk ngambil kacamata kita, OTW ke bursa kacamata. Dan tara, ini adalah kacamata pesanan Pak Su. Cek dulu, baru kemudian serah terima. Dan kita juga dikasih bonus loh, ada 1 kacamata jalan lagi. Terima kasih bursa kacamata. Jadi hitam ya? Ini kalau kena sinar matahari dipakai aja seperti ini. Terus ini sudah sinar birunya sudah terhalangi ya 90%. Jadi mana aja return lah. Nah, ini dia penampakan Pak Su dengan kacamata barunya, keren kan? Nah, urusan pembelian kacamata Pak Su sudah selesai. Waktunya Bunda Andut Pradana undur diri. Jangan bosen ya nonton vlognya Bunda. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk selalu berbahagia. Have a good day everyone. Bye-bye.